Sekarang kami sedang melaju kode 3 menuju petugas yang sedang menahan seorang pria dengan todongan senjata. Kami mendapat panggilan yang mengatakan ada seorang pria di depan kantor pemadam kebakaran, kemungkinan membawa kapak dan dalam keadaan mabuk, mengatakan ingin melihat anak-anak dan istrinya. Kami akan segera balik. Hei, ayo! Lanjutkan, bagus. Jangan terlalu Leslie. Aku mengerti. Ya, Leslie, silakan. Ya, Finn bilang, ini dari kepolisian Portia, bro. Tutup teleponnya. Hei, tolong tutup teleponnya. Kamu mau adu mulut? Bisa? Ya, hei, Vincent, matikan suara latarnya, bro. Aku sedang melihat memindahkannya dengan tangan kiriku. Selesai. 15. Draft masuk. Di kepalamu. Hei, aku pengen dokumen bersenjata di sini. Kalau kau ingin memastikan mereka siap dengan tim penangkapan, Vincent, Letakkan teleponnya, benar. turunkan ponselmu. Letakkan ponselmu di atas rumput. Hei, mau tutup teleponnya? Saya mengerti. Saya sudah berkali-kali menelpon kalian. Ya, belok kiri. Jadi lihat ke arah lain, begitu. Sedikit lagi ke arah. Kiri, belok kiri. Vincent, mundur saja ke arahku. Mundur ke arah suara saya. Suara Anda, oke? Ya, mundur ke sini. Perlahan, begitu. Terus maju, kawan. Terus maju. Sini, terus maju. Terus maju. Terus maju, silakan. Terus maju. Baik, berlutut di situ. Berlutut. Bagus. Angkat tanganmu di atas kepala. Tetap angkat tanganmu di atas kepala. Aku pegang senjata kurang mematikan di sini. Silakan pergelangan kaki belakang. Begitu ya. Coba lagi, coba terus. Coba lagi, kamu hebat. Baiklah, tetap di situ. Kamu mengerti? Apa yang aku lakukan? Tetap di situ saja. Kami akan memasukkanmu ke sana, memborgolmu. Kamu tidak ditangkap, kan? Kamu hanya akan ditahan, oke? Kenapa? Kenapa aku ditahan? Kami akan membiarkanmu pergi sekarang. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarmu, saudara? Mau aku bantu naik ke Vincentmu? Aku sedang memeriksa. Wah, hati-hati dengan borgolnya, teman-teman. Boleh kami periksa? Itu hal yang baik. Tidak akan menusukku, melukaiku, atau menikamku, kan? Wah, bro, kamu benar-benar menyakitkan lenganku, bro. Kamu tidak bisa lewat situ. Lewat jalan lain saja. Wah, biar aku tunjukkan lagi. Ini apa? Tempelkan bagian belakang sepatumu. Nah, seperti itu. Wah, lihat ini kalian. Hei, lihat aku. Mana nama belakangmu? Ayo kalian, ayo. Aduh, itu. Sakit, bro. Itu sakit. Longgarkan sekarang ya. Itu sakit. Hei, aku cuma mau pastikan kamu aman, oke? Aku sangat aman. Boleh aku pergi? Karena jari-jari kakiku dalam keadaan. Jadi, Laporan tentang seorang pria dengan kapak. Dia mungkin sedang mabuk. Dan apa yang membuat Anda menelpon polisi hari ini? Saya ingin tahu kenapa kalian di sini. Jadi begini, bro. Kami mendapat informasi bahwa Anda mungkin membawa kapak. Oke ya Tuhan, dan Anda memasukkan tangan kiri Anda ke dalam saku saat saya pertama kali mendekati Anda, dan saya mengeluarkan apa yang ada di saku saya. Ya, itu adalah pisau, benar? Oke, jadi itulah alasan kenapa Anda ditodong senjata, oke? Ada lagi? Ya, Anda bisa periksa apa saja. Hei, orang ini menusuk saya, melukai saya, atau menikam saya. Tidak ada yang seperti itu, kan? Tidak, sama sekali tidak. Saya punya kartu EBT saya, dan ini dia. Apakah Anda punya identitas atau apa saja? Ya, ada di situ. Vincent Mark, individu yang jadi target. Seberapa banyak kamu minum hari ini, Vincent? Tidak terlalu banyak, hanya satu tegukan saja. Tidak. Kamu tahu di mana kamu sekarang? Ini di Fullerton. Dan 283. Apakah ada sesuatu yang ilegal di dalam ransommu? Tidak ada. Boleh kami periksa? Ya. Ada sesuatu yang ilegal di tas-tas itu? Tidak. Boleh kami periksa? Silakan. Ya, kamu bukan 13. Kamu 13 tahun. Kamu bukan 13 tahun. Kamu butuh apa-apa? Sampai jumpa lain kali. Kita akan butuh lebih banyak ban seperti ini. Kamu mau beberapa?
Media apa itu? Kenapa aku direkam? Dan duduk di sini, di tepi trotoar merah ini, oke? Rapatkan kakimu kalau perlu. Aku punya pertanyaan. Ayo. Nah, begini, duduk saja di sini. Tidak. Kamu akan duduk di sini, di trotoar merah ini. Boleh aku berdiri? Di mana pisaunya? Duduk di sini. Sini. Ayo kita tekuk ini. Di situ saja. Nah, di situ. Adalah. Tuan ini jelas sekali, sangat mabuk. Dia bicara pelo, dia tercium bau alkohol. Dia menelpon pusat dispatch kami, membuat beberapa pernyataan aneh kepada kami tentang sudah siap. Dan sepertinya dia bilang ke mantan istrinya atau istrinya sekarang bahwa dia membawa kapak. Kita akan hubungi pelapor awal itu, hubungi istrinya, cari tahu apa yang terjadi dengan dia hari ini. Dia memberi kami izin untuk memeriksa tas ranselnya, jadi kita akan lihat apakah kita bisa menemukan senjata di dalamnya. Selain itu, kita akan lanjut dari sini. Dan kemungkinan besar dia sedang mabuk sampai tidak bisa menjaga dirinya sendiri di tempat umum. Jadi setidaknya, kemungkinan besar dia akan masuk penjara hari ini karena mabuk di tempat umum. Tapi kita lihat saja nanti. Ada sebuah kapak di sini. Petugas memeriksa tasnya. Ada satu kapak kuning dan juga sebuah pisau. Pisau itu adalah yang dia simpan di sakunya saat mereka pertama kali mendekatinya. Dia memegangnya di tangannya, lalu kapaknya ada di dalam kantong plastik kertas di sana. Dan jelas, alasan kenapa kami menahan dia dengan cara seperti itu adalah karena dia membuat pernyataan kepada seseorang tentang sudah siap. Tidak diketahui apakah dia mencoba melakukan bunuh diri dengan cara memancing polisi menembaknya, tapi itulah kenapa kami menugaskan orang yang berbeda untuk hal-hal yang berbeda, seperti personel bersenjata non-mematikan dan personel bersenjata mematikan. Tim penanganan tangan kosong. Sehingga pada akhirnya, Kami bisa menahan dia tanpa insiden, dan semoga dengan hasil yang lebih ringan dari yang mungkin terjadi. itu saja, tidak masalah. Bagus di sini, bro. Gimana kabarmu? Individu yang jadi target. Baik, jadi kita sedang siaran langsung di Fullerton, California. Kita punya 2 kopral dari Fullerton, California di sini. Tadi kamu dengar mereka bicara tentang senjata yang kurang mematikan. Tepatnya, senjata seperti apa yang dimaksud? Jadi sebenarnya kami punya beberapa pilihan senjata yang kurang mematikan. Salah satunya adalah semprotan merica. Kami juga punya taser dan bahkan senapan beanbag. Jadi cara penggunaannya mirip seperti senjata api biasa. Tapi yang ditembakkan adalah beanbag. Dengan harapan bisa membuat orang patuh karena rasa sakit fisik. Dan semuanya bisa selesai tanpa insiden. Iya. Lieutenant Joseph Toombs sedang melakukan pengejaran sekarang. Deputi Mondre Rambo sedang berusaha menyusul. Bagaimana kabarmu? Bagaimana perkembanganmu di vlog? Deputy Desmond Whitson juga terlibat di sini. Kamu bisa melihatnya di sana. Senang berbicara denganmu, Victor. X-ray 864. Kami tinggal sekitar 30 detik lagi. Helm tegang itu. Saya mengerti, mereka sudah menahan semua orang saat ini. Ada beberapa yang terluka, tidak hanya cedera kaki untuk saat ini. Kita lihat situasinya saat kita sampai di sana. Apa plat nomornya? Romeo Alpha Mike 50490. Baik, jadi kita punya lampu di sini. Hanya saja Untuk berjaga-jaga, mungkin ada beberapa kendaraan. Ambulans sudah dalam perjalanan. Kita akan menuju ke lokasi kejadian setelah kita berputar. Juga ada lokasi konstruksi. Jadi, kamu bisa mendengar suara Lieutenant Toombs di radio. Dia yang memimpin di sana. Segmen berikutnya, kita akan membuat Anda siap untuk sisa tur. Ganti. Saya keluar di sini. Salah satu dari semua keluar di sini. Ya, aku bisa mendengarmu juga, Alex. Blok, biar kamu aman. Oke, aku akan terus mengabarimu dari sini. Biar aku yang blokir. kalau kamu kita memastikan siapa dia, lihat bagaimana keadaannya. Kamu kecelakaan.
Iya. Aku akan menelpon kepala sekarang. Harper. Oke, jadi kalau kalian tidak bisa menemukan bantuan, apa yang harus aku lakukan? Tunggu sebentar bro, mobilnya bau ganja loh. Hey, Kamu masih di lalu lintas. Aku baik-baik saja, lanjutkan saja. aku tidak tahu itu apa. Aku tidak tahu itu. Ya. Kita baik-baik saja. Aku rasa sheriff akan datang ke sini. Kamu ada di dalam sana. Aku yang menyetir. Kamu baik-baik saja. Mereka sudah panggil ambulans untuk memeriksamu. Ya Tuhan. Apa yang terjadi? Aku dapat telepon dari polisi. Jadi aku harus menepi dan dia langsung menabrakku. Makanya dia menabrakku dari samping. Tuhan. Aku ikut prihatin atas apa yang terjadi padamu. Itu, aku tahu bro. Aku cuma senang kamu baik-baik saja. Mobilmu tetap waspada saja. Mereka, kau lihat, dia menyebabkan banyak kerusakan pada... Maksudku, kamu nggak mau pergi sebelum ada kecelakaan. Kamu baik-baik saja, Bu. Kami punya satu di sini. Yang mana yang kamu mau? Coklat. Kerja bagus. Oke, baiklah. Sekarang kita harus datang untuk memeriksanya. Tadi ada seorang pria yang melarikan diri dari mana kamu tadi? Hatfield. Melarikan diri dari Departemen Kepolisian Hatfield tadi. Kami menemukan sebuah kendaraan di Jalan Raya 85 ya. Sersan Johnson sudah melakukannya. Kami menemukan sebuah kendaraan di Jalan Raya 85 arah selatan. Dia berbalik arah tepat di depan saya, memotong jalan saya. Saya mencoba menghentikannya. Dia melarikan diri ke arah utara di Highway 85. Begitu kami sampai di sini, di Jalan Leeds Mill, dia menabrak kendaraan lain. Awalnya dia menabrak median jalan, lalu menabrak kendaraan lain. Itu menyebabkan reaksi berantai. Jadi totalnya 1, 2, 3. Saya yakin ada 3 mobil yang terlibat. Mereka memiliki ganja di dalam kendaraan. Kami belum menggeledah kendaraannya, tapi ganjanya terlihat jelas. Jadi saya yakin mungkin ada barang lain di sana. Salah satu orang yang terlibat adalah seorang petugas yang kendaraannya ditabrak oleh orang lain dari agen lain. Hei, jadi kami perlu membawa Anda. Kita perlu memutar balik mobil-mobil ini bro. Putar balik. Hei, jadi saya terhalang. Saya ada di kendaraan lain. Kita perlu mengambil sisa mobil-mobilnya. Saya ingin jadi 5. Saya ingin jadi 5. Hei, Adil. Kamu tidak punya mereka di mobilmu. Jujur saja. Hei, dia bilang, bolehkah dia ikut kalau kamu mau menyalakan pohonku? Aku mungkin akan memilih untuk duduk. Tidak, sejauh ini belum ada apa-apa. Aku ingin melihat di bawah kap mesinnya, tapi... Jadi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kurasa begitu. Bisa nggak? Bisa kita lakukan seperti permainan gerak. Kamu yang nyetir? Iya, Pak. Bisa kita lakukan seperti rekap gerakannya? Kayak apa yang kamu pikirkan? Aku, kamu, di Ford. Dengar bro, kamu nggak masalah dengan itu? Enggak. Layak. Kamu pernah di penjara. Tapi itu nggak terlalu parah kok. Aku cuma di sana selama 2 tahun. Waduh bro, harusnya kamu berhenti aja. Kamu punya peluang lebih besar buat kabur kalau kamu berhenti dan lari. 2 tahun itu nggak sebentar. Iya, kamu benar. Kamu lambat, kamu bisa aja masuk mobil dan kabur. Saya minta maaf soal itu. Iya bro. Tapi bayangkan, dengan sangat cepat. Iya bro, lo harus mikir bro. Lo ngebahayain semua orang ini. Mereka lagi bangun di sini juga. Kalau lo nabrak salah satu dari mereka bro, lo tahu sendiri. Pas mereka ngejar orang itu. Oke, keluar. Kita akan rasakan sesuatu. Ya. Gue gak mau kabur dari hal baik. Dengar, gue pergi. Gua enggak. Gue gak bakal ngelakuin hal gila. Gua tahu lo bakal. Lo pasti ngelakuin hal gila. Hei, 2 menit lagi semuanya. lo harus naikin celana lo dulu. Tunggu bentar bro. Lu pakai sarung tangan bro. Tunggu bentar bro. Barang gua sakit banget. Mungkin gua udah jauh di ujung jalan. Bro. Kamu punya sarung tangan? Tidak. Oh begitu ya, oke. Sakit banget nih pantat gue. Diam dulu. Semua gara-gara lo tingginya 6 kaki 9 inci, tapi nyetir Honda Civic. Ayo, hey, diam saja bro. Bro, aku sedang mencoba mendekatinya. Aku tidak ke kamu tahu. Angel, mobilnya. Iya, kamu benar. Kamu butuh pickup roda ganda. Iya, kamu gede banget. Tinggi lo 6 kaki 6 inci ya. Hei, lihat, aku cuma mau naik kendaraanku. Aku nggak ada urusan apa-apa. Aku cuma mau naik kendaraanku. Hei, bolam lampu, kamu bawa bro. Cuma mau naik kendaraanku. Kamu belum atur lagi. Aduh, rasanya kayak nusuk lengan gue. Kamu nggak bisa melepaskannya. Angkat lagi tanganmu bro. Taruh tanganmu di belakang lagi. Gua nggak mau ngelakuin hal gila apapun. Oke bro? Gue mungkin nggak mau ngelakuin apa-apa.
Lo harus jaga pergelangan tangan lo di posisi yang sama. Soalnya kalau lo puter, itu bakal sakit. Pergelangan tangan lo kecil. Maksud gue, pergelangan tangan lo gede. Lo lihat nggak? Gue lihat. Dia masukin ke sini. Takut. Double cup. Enggak. Mountain Dew-nya ada sirup hijau di dalamnya. Iya. Jadi aku akan ambil itu juga. Keduanya akan dijadikan barang bukti. Siapa yang akan kamu jerat terkait barang ini? Apa itu? Kamu akan menjerat para penumpang. Melakukan sesuatu. Ya, penumpang depan juga pasti akan diturunkan di sini. Oke? Di mana itu tadi di sini? Lihat, ini ada di belakang. Ini ada di lantai bagian kursi belakang. Jadi kita akan membacakan hak Miranda ke semua orang. Bicara ke semua orang soal ini. Karena pengemudi bisa saja menyelipkannya ke belakang. Penumpang juga bisa melakukannya. Saya melihatnya seperti itu. Siapapun di dalam sana bisa dengan mudah menaruhnya di belakang. Jadi, Kapten Rizzo, kalian berdua benar-benar. Kalian memberitahu saya itu jenis obat apa, ya? Obat yang kamu lihat di botol bayi itu disebut promethazine dan kodein. Itu adalah sirup obat batuk, tapi ketika digunakan secara ilegal di jalanan, mereka mencampurnya dengan minuman. Kamu lihat apa yang dia katakan tentang double cup itu. Mereka akan mencampurnya dengan minuman bersoda atau hal-hal semacam itu. minum itu lalu mabuk. Ayo saudaraku di sana. Salah satu dari kalian hubungi dia dari ponsel kalian, kerjasama dengan darurat. Hubungi siapa? Tidak, maafkan aku. Aku datang bersama anak-anak, bro. Ya, itu. Kamu harus memikirkan itu saat mulai lari. Tapi kamu bisa masuk lagi kok. Tidak. Mereka mau ganti. Ya, tunggu sebentar. Kita mau ganti. Aku punya ruang. Tidak, kamu yang mau ganti. Kita mau ganti. Ayo bro, bilang, ayo. Ayo. Apakah kamu punya seseorang untuk dikirim ke Clayton County, di mana pengejaran menyebabkan kecelakaan serius dengan beberapa mobil lain? Ini obatnya. Saya pikir ini akan jadi pengemudinya lagi yang keluar. Tidak, ini bukan pengemudinya. Ini sebenarnya penumpang. Selamat datang di hotel. Dan kemudian, tapi kamu tidak harus mengambil seluruh mobil. Karena kami harus melakukan pelepasan kendaraan agar kamu bisa mengambil apapun dari kendaraan itu, termasuk penghasilan dan semuanya. Oke. Tapi Kalau kamu melihat dia akan keluar dan dia akan menelponmu kembali. Aku meletakkannya di kursi belakang. Bro, lihat ini bro. Bro, ada ganja di kursi belakang. Itu ganja siapa? Kamu bilang ada ganja di kursi belakang. Ada ganja di kursi belakang. Itu ganja siapa? Aku nggak tahu itu punya siapa. Kalau aku nggak bilang gimana kalian tahu? Ayolah. Bro, aku nggak punya ganja. Bagaimana dengan promethazine di depan? Di mana bro? Kita bakal pergi bro. Aku nggak punya apa-apa selain bubuk putih sedikit di depan. Jadi kamu punya bubuk putih itu. Itu saja. Di mana promethazine-nya? Kamu bilang apa? Di mana promethazine-nya? Maksudmu apa? Itu yang aku bilang. Aku nggak punya apa-apa. Baiklah. Jadi ganjanya, kamu nggak mau mengakui ganja itu. Dia juga nggak mau mengakuinya. Ayo, kalau itu ganja kamu, bilang saja. Hei, ganja itu masalah terkecilmu sekarang. Ayo, baiklah, itu ganja saya. Kamu yakin? Saya ingin bicara. Baiklah, saya mengerti. Berapa banyak ganja yang ada? Kamu bilang apa? Berapa banyak ganja? Itu. Baiklah. Kalian, apa yang aku bilang? Kalian main-main saja. Kalian berdua. Kalian semua untuk pria ini. Yah, dia baru saja datang ke sini. Dan kamu sedang dalam masa percobaan. Maksudku, pertama, aku tahu kamu tahu seperti apa bau ganja. Jadi hentikan semua omong kosong yang kamu bicarakan hari ini. Itu tidak penting. Kamu tahu seperti apa bau ganja? Ya atau tidak? Ya atau tidak, seperti apa bau ganja? Jadi kamu tahu di dalam mobil, bir di sekitar sana. Aku pergi dari sana, tidak ada bau, tidak ada apa-apa. Dia membayar aku untuk datang ke sini. Aku membayarnya untuk datang ke sini, menjemput pacarku dan pulang kembali. Aku yang membayarnya. Dan sayangnya saudara, kamu harus tetap bersikap begitu saat kamu di hadapan hakim semua itu. Berusaha bertingkah seolah-olah aku tidak tahu dan sebagainya. Kamu sudah punya banyak kesempatan untuk bertindak dengan benar. Kamu tetap saja tidak bisa melakukannya, jadi kita tidak akan pergi.
kamu dapat penjara gila. Ya, tetap saja seperti itu. Silakan duduk untukku. Kita akan cari solusinya. Ya, tolong. Dekap saja mereka ke kamu kalau begitu. Jadi wajar saja keduanya tidak mengakui siapa yang punya barang itu di mobil. Barang itu ada di area yang mudah dijangkau oleh mereka semua. Mereka semua bisa mengaksesnya. Mereka semua punya kemampuan untuk menggunakan zat ilegal yang ada di mobil itu. Jadi kemungkinan besar mereka semua akan dikenakan tuduhan atas hal itu. Karena mereka tidak bisa sepakat siapa yang punya apa, kami yang akan membuat keputusan untuk mereka. Setelah itu, kami akan lanjut dari situ. Jadi mereka akan menyelesaikan pemeriksaan terhadap keduanya terkait luka-luka mereka dan membawa mereka ke rumah sakit agar bisa dinyatakan sehat. Lalu mereka bisa dibawa ke penjara Kabupaten Clayton. Clayton dari kabupaten. Saya rasa kita, kalau saya tidak salah, kita mungkin sudah mendapatkan rekaman kamera tubuhnya. Kita sudah dapat. Oke. Ini sebenarnya adalah rekaman dashcam dari Letnan Thumbs saat dia sedang mengejar kendaraan itu. Wah. Wow, baiklah. Gambarnya agak buram di sana. Sulit untuk melihatnya, tapi ini, kamu tahu, ini adalah pengejaran yang serius. Dan kamu tahu, lihat, orang itu penumpangnya. Hari yang buruk untuknya. Bisa dibilang sial, tapi kamu tahu? Ya dan tidak, tapi itulah yang dimaksud dengan kepemilikan konstruktif. Ya, benar. Kasus-kasus yang jelas di mana kamu bisa tahu penumpang tidak terlibat. Oke, baiklah. Tapi bermain dengan lupa ingatan selektif itu tidak masalah. Kepemilikan konstruktif. Dan kamu tahu, kita selalu bilang ke anak-anak kita, hati-hati dengan siapa kamu naik mobil. Ya, karena ini contoh sempurna dari apa yang bisa terjadi. Ya, tidak semua orang, karena mereka akan menghukum habis-habisan. Maksudku, tidak akan ada keinginan untuk memberi keringanan. Tidak. Pada titik ini, setelah apa yang baru saja kita lihat terjadi di sana. Dan itu memang sudah seharusnya. Ya, sepertinya ada seseorang yang mencoba melewati lokasi kecelakaan itu, tempat mereka melakukan pengejaran tadi. Hentikan kendaraannya. Jadi jelas, orang-orang harus lebih waspada karena dia mengemudi melawan arus lalu lintas dan hampir menyebabkan kecelakaan besar lagi karena dia tidak memperhatikan. Jadi mereka baru saja berinteraksi dengannya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi padanya. Semoga saja dia tidak mabuk. Ya, kelihatan agak lambat, tapi saya tidak tahu. Kita akan lihat nanti. Ada apa? Ya Tuhan, kasihanilah. Saya akan masuk antrean. Ini. Baiklah. Silakan lanjutkan. Saya mengerti. Kita sudah mulai. Jadi saat kami sedang melakukan debriefing dengan Letnan, kami melihat kendaraan ini melaju di arah yang salah di jalan tol di sini. Saat kami mendekat, kami melihat ada botol minuman keras terbuka di dalam kendaraan. Matanya merah. Dia terlihat seperti sedang mabuk. Kami akan memindahkan kendaraan ini dari jalan dan mungkin melakukan beberapa tes padanya untuk melihat apakah dia sedang mabuk. Dan kemungkinan besar dia akan masuk penjara malam ini. Sepertinya ini tequila. Ada hotel di sana. Tidak, sungguh. Midtown. Jadi kamu sedang dalam perjalanan ke Midtown? Iya. Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Ya. Tembakan. Apa yang aku lakukan di sana? Tembakan. Dan lihat, aku cuma punya satu rumah kecil untuk anak perempuan. Aku dari sana. Kita harus ingat itu. Halo. Jadi kamu baru saja. Cuma minum satu sloki. Ya. Oke. Aku hanya memastikan kamu membawa senjata. Benar? Enggak. Ambil pisaunya di sana. Pisau di sana. Ponselku di sini. Kamu nggak punya uang? Tidak. Aku benci saat rambutku dipotong kotak. Oke, jadi kamu cuma minum satu shot? Ya. Kesempatan untuk apa? Tequila. El Jimador. Tequila El Jimador Halo. Sudah berapa lama tembakan itu diambil? Mungkin sekitar 25 menit yang lalu. 25 menit. Apakah kamu sedang makan pada saat yang sama? Ya. Apa yang kamu makan? Perut babi. Perut babi. Ya, jadi berapa lama? Perut babi. Kaki babi. Berapa banyak? Tidak. Karena kamu bilang aku berutang minuman padanya. Itu menjijikan. Perut babi, kaki babi. Tidak. Perut babi dan kentang. Tapi kamu cuma minum satu sloki, itu saja? Ya. Oke, jadi untuk memastikan kamu aman mengemudi ke Midtown, kamu keberatan lakukan tes lapangan untuk cek apakah kamu mabuk? Tidak.
Mereka bilang ke saya, jangan pernah melakukan itu. Jadi kamu tidak mau melakukannya dengan cara ini? Tidak, baiklah, oke. Oke, baiklah. Kami paham. Semua tercatat. Hei, kenapa kalian harus menahan aku seperti itu dengan cepat? Kamu harus menganggapnya seperti teman, karena ini sangat sederhana. Kamu nggak mau melakukannya. Aku tidak bermusuhan. Aku tidak bilang dia begitu. Tuan podcast film setiap saat. Oke. Oke, jadi sekarang kamu ditangkap karena DUI, oke? Ya, Pak. Cek ini, sialan. Ya. Bak. Saya tidak mengizinkan Anda, saya akan tetap melakukannya. Tidak. Kenapa kalian semua bersikap kasar pada saya? Saya santai kok. Pertama-tama, kamu menyetir melawan arah di jalan tol. Kamu tidak bisa membunuh saya. Tidak. Kamu bisa saja membunuh seseorang. Jadi, diamlah sebentar. Ya. Ya. Wow. Yang sopan. Yang sopan. Namaku. Kau bisa saja membunuh seseorang. Kau bisa saja membunuh seseorang. Itu jelas dan sederhana. Delirious, ke sana. Maksudmu pria itu? Dan kami akan mengantarmu ke penjara. Ayo, baiklah. Keren. Itu baik-baik saja. Tapi kamu tidak perlu bicara seperti itu padaku. Aku ini laki-laki. Tidak. Kami tidak bisa memaklumi itu. Kamu mengemudi melawan arus lalu lintas. Ayolah, ada orang, anak-anak di dalam mobil. Mereka sudah memakai sabuk pengaman. Kalau aku punya pistol dan aku tembak kalian, pasti ceritanya beda. Aduh sial, aku bicara sama kamu, dasar brengsek. Ayo bro. Hei, jadi aku salah melakukannya, itu saja. Iya. Aku akan membaca, jangan bersikap tidak hormat padaku, pada saat yang sama. Aku masih seorang pria. Aku mengerti, bro. Koko Cobra, ayo, lihat. Aku akan membacakan sesuatu untukmu. Ya, bener, bro. Bukan yang itu. Malam santapan mewah. 1 sloki El Himador dengan sedikit perut babi. Kamu nggak mau perut babi? Iya, kamu sudah makan itu kemarin. Kan? Iya, kamu tahu. Tentu saja. Ini enak. Ini menyerap alkohol dengan sangat baik. Ya benar, kamu ngorok. Orang ini pada dasarnya masuk ke situasi ini seolah-olah dia berkata, tolong beri saya tes mabuk di lapangan. Kan? Aku akan mengemudi ke sekelompok besar polisi dari arah yang salah. Ya, itu yang terbaik kan? Dan kemudian, ya, saya punya pisau di saku saya. Ya, memang ada di sana. Ya. Maaf, terlalu mabuk untuk mengingat. Ya. Aku harus tanya ke sheriff di sini. Aku bilang, Hogmo? Ya. Dan dia bilang, Ya, yo. Bro. Kita punya ayam atau usus babi. Kita punya kaki babi. Iya. Banyak masakan, bro. Inilah alasan kita mengundang Pak Sheriff kan? Kita nggak butuh analisis polisi dari kamu. Aku butuh kamu untuk urusan kuliner. Lain kali, aku akan masakin buat kamu. Aku bakal bawa dan sajikan di studio. Hogmo yang lezat. Kita juga akan punya El Himador. Itu buat tembakan minuman. Untuk menembuknya. Tapi pickup putih dan sedan merah. Markas 360 ya, seharusnya terkait dengan sinyal 12. Deskripsinya sama, 2 kendaraan. diterima, terima kasih. Pak, mungkin kalian suka aksi atau obrolan? Kita mulai. Ayo pergi. Saya akan bicara dengan kalian. Dan itu melukai kakinya. Baiklah, apakah kakimu baik-baik saja? Aku sedang mengemudi mobil, berjalan ke arah sana. Dia sedang berjalan. Seperti apa penampilannya? Dia apa yang dikenakan? Dia mengenakan celana hitam, dan kamu bisa lihat kemeja putihnya kan? Iya, ada wanita lain dengan kemeja putih yang berjalan bersamanya. Markas 360. Apakah kamu masih bisa melihat mereka atau tidak? 360, itu. Sepertinya orangnya yang bertanggung jawab, status 10 berjalan ke arah selatan. Akan ada seorang perempuan dengan celana hitam, baju putih, dan berjalan bersama perempuan lain yang memakai baju pink. Oke, kalian tetap di sini sebentar ya. Ya. Kalian lihat mereka pergi ke arah mana? Lurus? Cuma lurus saja? Iya. Oke, aku akan panggil 1 unit lagi ke sini. Aku akan cari mereka sebentar. Baik, tetap di sini saja ya. Ada apa? 360, aku akan menyisir area sekitar sebentar, sementara petugas pemadam masih bekerja. Sepertinya pihak yang bertanggung jawab sudah pergi. Kami akan mencoba mencari mereka. Suka whisky. Di mana itu? Kovacs di sini, aku nona whisky. Semoga sehat. Teman-teman. Mari kita lihat, Sarah. 4657, kontrol. 1 pria dewasa sedang diangkut. Saya juga akan 15 pada 4 itu. Cheryl.
360. Saya akan memeriksa olah biliar. Ciao. Kalian. Hai. Ada yang baru saja masuk ke sini? Ada 2 perempuan yang masuk ke sini? Tidak sama sekali, oke? Satu memakai baju pink, satu lagi memakai baju putih. Mereka baru saja berjalan pergi dari kecelakaan di ujung jalan. Mereka tidak, saya belum melihat mereka. Oke, baiklah, terima kasih. Ya, kalau saya kenal kamu. Saya akan ambilkan rokok untukmu. Terima kasih. Jadi kami akan memeriksa sekitar sini, lihat apakah kami bisa menemukan sesuatu. Kami baru saja memeriksa tempat biliar yang ada di ujung jalan. Itu bisa jadi tempat yang bagus untuk seseorang bersembunyi. Tapi karyawannya tidak melihat apa-apa, jadi kami akan terus memeriksa. Ya. Tebakan saya itu adiknya, karena yang sedang dalam masa percobaan mungkin adalah yang mengalami kecelakaan. Apakah kamu mau? Apa kamu sudah di lokasi bersama mereka? Belum sampai. Aku masih 6 menit pagi, tapi aku akan coba menelpon adiknya sebentar. Oke, bagus. Eka. Jadi kita hanya memeriksa area ini. Kita akan menyusuri area ini sebentar, melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Plat nomornya terdaftar di... Saya percaya Immokalee yang berada di Collier County, di selatan. Jadi kita akan lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Dia bilang begitu. Kembali ke lokasi insiden road rage itu. Dan saya pikir mungkin ada beberapa saksi di sekitar sini. Tidak mau pergi. Baiklah. Dan sekarang saya rasa itu hanya di meja kendaraan di sini. Bisakah Anda jelaskan lagi ciri-ciri pengemudi kendaraan itu? Bisakah saya membantu Anda? Ya, belum. Tapi baiklah. Putih, hitam, Hispanic. Dia adalah Hispanic. Hispanic. Dia adik perempuanku. Aku Hispanic. Dia sopir itu adik perempuanmu? Di mana? Kenapa dia pergi? Dan aku dapat telepon yang bilang kalau dia... Bilang padanya untuk kembali. Tidak, dia. Aku tidak bisa. Ini ponselnya. Aku mengambil ponselnya. Oke, jadi begini kejadiannya. Aku mendapat telepon yang bilang dia tidur dengan pemilik mobil ini, yang adalah pacarnya. Oke. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di San Carlos Park. Dia sedang dalam masa percobaan. Namanya Nayeli. Neil. Oke, ya. Markas 360. Ibuku sedang menunggu. Ibuku seorang polisi. Ibumu bersama dia mencoba mendekati dia? Untuk berhenti. Dia ada di mana? Aku tidak tahu. Aku yakin mereka sedang mencoba bicara. Tersangkanya adalah Nayeli. Dia sedang menjalani masa percobaan atas beberapa kasus pidana narkoba berat. Sepertinya dia sedang di bawah pengaruh. Saudarinya di sini mencoba membawanya kembali ke lokasi kejadian. Tapi aku akan mencoba bicara dengannya untukmu. Menurutmu Neil akan pergi kemana? Kembali ke San Carlos Park? Dia tinggal di San Carlos Park. Aku sedang mencoba menelpon ibu karena ibu bersama dia. Tapi aku rasa ibumu tidak membawa ponselnya. Ibumu bersama dia? Aku sedang mencoba menghentikanmu. Iya, dia juga berusaha membuatnya berhenti. Oke, apakah ibumu akan membawanya kembali ke rumah penampungan? Iya, ibu akan menjemputnya kalau bisa. Iya, ibu akan membawanya. Tapi kamu tidak tahu. Mereka bukan yang itu. Jadi hanya dia saja? Itu dia. Ibuku. Dia dan ibumu? Iya, aku akan coba membuatnya berhenti. Oke, apakah ibumu ada di dalam mobil? Tidak, dia berjalan bersamanya. Berjalan bersamanya. Baiklah. Lalu, di mana mobil ibumu? Dia bersama kami di truk. Di truk, di mana truknya? Tepat di sana. Oke, aku akan terus main basket. Aku kenal Niall, jadi aku akan cari dia saja. Baiklah, jadi katanya mereka semua itu seperti mereka semua anggota keluarga. Iya. Jadi kalian benar-benar mengalami kecelakaan. Iya. Oke, jadi ayahku menghentikan truk di depan mobil itu. Jadi kami mencoba mengeluarkannya. Seperti membujuk dia untuk keluar. Karena dia kode 1. Iya, kami mencoba membujuk dia untuk keluar. Tapi dia kabur. Dia kabur dan menabrak truknya. Jalan Holly.
Tidak, kami tidak. Tidak. Apa alamatmu? Ketik. Dari ponsel. Baiklah, aku akan pergi mencarinya. Terus hubungi ibumu. Aku rasa ini sudah cukup jauh. Baiklah, terus hubungi ibumu ya. Bicara dengan petugas ini. Baiklah, jadi Niali adalah salah satu pasien yang sering datang ke sini. Dia sedang dalam masa percobaan untuk 2 tindak pidana berat, kebetulan saja. Saya yang menangkapnya 2 kali karena kasus narkoba. Dia diduga sedang dibawa pengaruh dan kabur karena dia sedang dalam masa percobaan. Jadi kita akan tetap... Oke. 212 dari 02. Berkeliling mencarinya. Saya rasa memang begitu ya. Kita semua lebih baik saling berteriak satu sama lain. Jadi seperti yang saya bilang, kita hanya berkeliling saja. Dia tidak mungkin pergi terlalu jauh. Mereka semua bersama-sama. Sepertinya mereka adalah anggota keluarga yang mencoba menghentikannya mengemudi karena dia sedang dibawa pengaruh. Lalu dia kabur karena ketakutan. Jadi kita akan lihat apakah kita bisa menemukannya. Dia. Tapi sekarang karena kita tahu persis siapa yang kita cari, seharusnya itu membuatnya sedikit lebih mudah. Aku pikir dia kembali ke tempat biliar itu. Aku rasa dia mendapat informasi. Dia sedang mencari wanita yang kabarnya melarikan diri dari lokasi kecelakaan road rage itu. Mari kita dengarkan saat dia masuk kembali. Dari mana kamu dapat angka 43 itu? Saksi Dressel yang tadi di sini bilang dia melihat mereka sekitar 2 menit yang lalu. Ada apa teman-teman? Apa kabar kalian? Ini kantor Anda. Ya. Hei, jadi peran yang dia jalani. Sekarang saya punya 9 pemain. Oke. Orang yang baru saja diajak bicara oleh Dressel bilang dia melihat mereka beberapa menit yang lalu. Seperti di sini sedang berjalan. Jadi aku tidak tahu bagaimana mereka bisa ada di alamat pengiriman ini. Ibu pasti bersama dia. Suruh dia bicara dengan Niall di telepon dan jangan pernah kembali. Apakah kita tahu siapa pemilik Mazda itu? Apa kita punya informasi apapun? 24. Oke. 341 titik pop A keks cincin OVIN. Suruh dia menyuruh Niali bicara di telepon dan lihat apakah dia benar-benar ada di sana. Karena jika Dressel melihatnya beberapa menit yang lalu, atau saksi Dressel melihatnya beberapa menit yang lalu, tidak mungkin mereka sudah kembali di San Carlos Park. Dadah. Si pelaku kambuhan yang sulit ditemukan. Wakil Nap masih mencoba melacak wanita dari kecelakaan itu. Petunjuk membawanya ke tempat biliar ini, tapi sekarang dia sedang menelpon keluarganya. Pengingat. Dia bilang dia sudah pernah menangkapnya sebelumnya, jadi dia akan melacaknya lagi. Kami akan terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lee. Mencari wanita yang terlibat dalam kecelakaan itu. Sepertinya sekarang dia sudah kembali masuk ke tempat biliar itu untuk mencarinya. Kita punya pelanggaran masa percobaan dan meninggalkan tempat kejadian. Tapi hanya itu saja. Saya, Sersan, sepertinya tidak terlalu antusias dengan hal itu. Tapi baiklah, sampai jumpa. Baiklah, itu saja dari saya. Ini adalah foto dirinya. Apa dia datang ke sini sama sekali? Sama sekali tidak.
Tapi kamu bilang ada 2 kan? Iya, dia dan ibunya. Tapi yang satu itu yang menabrakkan mobil karena mabuk di sini. Iya, enggak, aku belum pernah lihat. Oke, kalau dia datang sini, langsung hubungi kami ya. Tapi dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Bagus deh. Aku apa? Jadi kami sedang memeriksa area sekitar, masih berusaha untuk menemukannya. Orang yang sering berurusan dengan polisi yang sedang dicari oleh detektif Knapp. Aku tidak tahu kenapa dia sedang mendapat kabar tentang di mana dia berada. Kamu setuju dengan itu kan? Iya, bisa tolong hubungi nomor 1070 saja. Jadi setelah bicara dengan petugas utama, dia sudah mengamankan TKP untuk semuanya. Sepertinya mereka tahu dia sedang mabuk. Dia yang mengemudi. Mereka pada dasarnya mencoba melakukan TVI untuk menghentikannya mengemudi. Sebagian besar anggota keluarga keluar. Dia meninggalkan mobil dalam posisi drive dan menabrak mobil keluarga yang menyebabkan salah satu anak terluka di bagian kakinya. Saat mereka mencoba memindahkan ke posisi parkir, dia mulai memukul kakaknya, mencoba meninju dia. Dia keluar dari mobil, mereka terguling menuruni bukit, dia langsung lari. Jadi untuk saat ini, sepertinya mereka setidaknya menghadapi kasus tabrak lari dalam insiden keluarga dan mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan. Dan kemudian mereka harus menyelidiki apakah dia dalam keadaan mabuk atau tidak. Tapi dengan jeda waktu dan dia sudah keluar dari tempat tinggal, akan sulit untuk membuktikan bahwa dia tidak mengonsumsi apapun sejak saat itu. Jadi kita tidak ingin mengambil tindakan sebelum BHC memberikan perintah. Jadi mereka sudah menuju ke sana sekarang untuk mencoba menahan dia di kantor polisi wilayah keempat kita. Dan kemudian Deputi Piggott akan melanjutkan sisa penyelidikannya. Jadi saya akan segera menelpon untuk mencatat rekamannya saat ini. Dan kita tidak bisa menjalankan ini. Kita tidak bisa menjalankannya. Saya tidak tahu. Apakah itu mobilmu? Iya. Kamu punya kuncinya? Lihat itu. Baiklah, tunggu sebentar. Mari kita bicara dengan rekan saya di sini. Dan kami tidak akan, saya tadi hampir memanggil Derek untuk menariknya karena kami tidak bisa memindahkan giginya. Bagus, bagaimana semuanya? Jackie. Dia pemilik mobilnya, dia yang pegang kuncinya, dia. Jalan kita. Iya, aku baru saja pulang kerja waktu itu. Tunggu sebentar. Ya, jadi beri dia waktu sebentar, biarkan dia urus dulu. Oke. Apa tadi? Mel itu kenapa? Aku biarkan dia pakai mobilku saat aku pergi kerja. Kau tahu, dia nggak punya SIM. Aku nggak tahu. Dia pacarku. Della punya SIM. Aku percaya sama dia tahu. Aku cinta dia. Kamu tahu? Seperti kamu tahu. Hanya seperti urusan pacar. Jemput aku saat aku selesai kerja. Jadi kamu butuh laporan kecelakaan kan untuk kerusakannya. Sepertinya kerusakannya cukup parah. Aku tidak. Apa itu? Kamu tidak tahu? Tidak, karena dia yang menabrakannya. Itu urusan keluarga yang terus berlanjut. Ya, aku tahu. Dan aku mencoba untuk ikut campur di dalamnya. Tidak. Aku tidak bilang kamu harus menuntut atau apapun, tapi kamu tetap butuh laporan kecelakaan kan untuk memperbaiki mobilmu. Ya, oke. Aku akan ambil itu, asal tidak menyakiti siapapun. Baiklah, terima kasih bro. Tunggu saja di sini sampai dia selesai. Dia akan datang dan bicara denganmu, oke? Jadi tadi kami bilang akan memanggil Derek, tapi pemiliknya datang dengan kunci, jadi kami tidak perlu Derek lagi. Jadi itu saja. Kami akan lanjut ke yang berikutnya sementara mereka menyelesaikan ini. Wah, butuh waktu lama untuk menemukan dia. Tapi sekarang mereka sudah menemukannya. Dan aku harus menambahkan, mari kita lihat. Insiden domestik, tabrak lari, SIM ditangguhkan. Itu yang dikatakan Deputi Knapp. Itu yang akan dia hadapi. Kita mulai di Lee County, Florida, di mana Deputy Mike Knapp tiba di lokasi kecelakaan yang sebenarnya mungkin akibat dari insiden road rage. Pengemudi telah melarikan diri dari lokasi, tetapi korban sudah mengetahui identitas pengemudi tersebut. Jadi departemen mengeluarkan bolo, berarti harap waspada dan cari orang itu. Sekarang, setelah kami selesai siaran, Deputi Christian Green berhasil melacak pengemudi tersebut. Namanya Nayeli Gutierrez, 23 tahun dari Fort Myers. Dia ditemukan memiliki crack dan meth.
Sekarang dia menghadapi 2 tuduhan kepemilikan zat terlarang. Ini akan menjadi penangkapan ke-8 Nayeli oleh Deputi Kabupaten Lee sejak tahun 2023. Tom, kamu tadi bilang bahwa mereka sudah mengenal dia saat tiba dengan memanggil nama depannya. Itulah indahnya mengenal wilayah tugasmu, benar kan? Itu Nayeli. Sekarang kita akan tahu kemana harus pergi. Kita tahu modus operasinya. Kita selesai.